Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Apriliana, NIM 860604848. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan menurut Ki Haji Dewantara dan referensi di era digital, serta bagaimana prinsip ini menjawab tentang pendidikan nasional saat ini. Makna 1. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan berarti dasar, tiang penyangga atau prinsip utama yang menjadi fondasi dan arah seluruh sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan memiliki arah yang tidak jelas, tidak konsisten, dan tidak mampu membentuk peserta didik menjadi manusia yang utuh, berkarakter, dan berguna. 2. Prinsip dasar pendidikan Ki Haji Dewantara. Ki Haji Dewantara merumuskan 3 prinsip emas yang menjadi pilar pendidikan Indonesia, yaitu ing ngerso sung tuludo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun korso, di tengah membangun semangat, dan tutwuri hadayani, di belakang memberi dorongan. Lalu ketiga, referensi dan tantangan di era digital. Di era digital, pendidikan berubah drastis. Pembelajaran daring, melimpahnya informasi, terus literasi asing, serta peran teknologi, maka kita hingga peran teknologi. Terus yang terakhir 4, menjawab persoalan pendidikan nasional. Persoalan pendidikan saat ini: ketimpangan akses, rendahnya karakter, kurangnya kemampuan berpikir kritis, dan pembelajaran yang belum berpusat pada siswa. Pilar Ki Haji Dewantara menjawab hal ini dengan jelas. 1. Menurut karakter lewat ing ngersa sung tuludo. Pendidikan tidak hanya soal nilai akademik, tetapi juga akhlak dan etika, termasuk etika digital. Terus yang kedua, pembelajaran aktif. Ing madya mangun kerso, mengubah cara belajar dari satu arah menjadi saling berinteraksi, cocok untuk era digital, siswa mencari informasi sendiri. Yang ketiga, tutwuri hidayani, membentuk generasi yang tidak bergantung sepenuhnya pada guru, tetapi mampu belajar sendiri, beradaptasi, dan berkreasi, kunci sukses zaman digital. Jadi sekarang tuh kita tuh nggak boleh terlalu berpatokan kepada guru, karena kita juga harus berpikir kritis. Kita harus belajar dari harus belajar dari segi manapun ya yang kita bisa. Kita mencari dan mengulik materi-materi sendiri supaya kita makin berkembang ke depannya. Itu sih menurut saya kayak gitu ya, karena di zaman digital ini tuh kan kita memang harus benar-benar mempunyai pemikiran yang kritis. Secara berpikirnya harus berpikir politik juga, karena di zaman yang sudah benar-benar maju dan tidak asing dengan namanya zaman digital ya. Sekarang apa-apa udah lewat handphone. Kita juga sekarang udah bisa berpenghasilan lewat itu media sosial. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan media sosial itu di era digital yang benar-benar kayak gini, yang benar-benar benar-benar sudah anak kecil aja sudah ngerti, maksudnya udah benar-benar wah gitulah media sosial saat ini. Jadi prinsip ini tidak usang, justru menjadi jawaban agar kita tidak hanya mengikuti teknologi, tetapi menggunakannya untuk membantu manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya asing. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.